Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, terutama yang menyangkut dalam dunia bisnis. Dan untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat yaitu tentang perlindungan konsumen. Kita tahu bersama bahwa perlindungan konsumen ini merupakan sesuatu yang amat penting di dalam mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang kondusif, karena konsumen ini merupakan satu kunci pokok dari berlangsungnya aktivitas ekonomi, di samping keberadaan dari produsen maupun perantaranya. Manakala kita berbicara tentang perlindungan konsumen ini, maka itu dapat kita maknakan bahwa perlindungan konsumen ini merupakan upaya untuk melindungi dan memastikan bahwa hak-hak konsumen dalam bertransaksi ataupun menggunakan produk, baik produk itu berupa barang ataupun jasa, ini dapat terpenuhi. Perlindungan konsumen ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Manakala kita memahami tentang adanya perlindungan konsumen ini, maka tentu di dalamnya bahwa pengejawantahan dari adanya perlindungan konsumen ini memiliki beberapa tujuan utama. Kalau kita merunut pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka perlindungan konsumen ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua, bahwa perlindungan konsumen ini juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Kemudian tujuan yang keempat adalah menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian tujuan yang kelima, yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan tujuan yang keenam dari adanya perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Itu adalah 6 tujuan dari adanya perlindungan konsumen. Selanjutnya, perlindungan konsumen ini di dalam pelaksanaannya mengandung beberapa asas yang perlu untuk kita pahami bersama, di mana asas-asas tersebut yang pertama adalah asas manfaat. Kalau kita berbicara tentang asas manfaat ini, di dalamnya mengamanatkan bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kemudian asas yang kedua adalah asas keadilan. Asas keadilan ini memiliki tujuan guna memastikan bahwa partisipasi seluruh masyarakat akan dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan bagi konsumen dan juga pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, kepentingan pelaku usaha maupun pemerintah, baik dalam hal material maupun spiritual. Kemudian asas yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan juga pemanfaatan atas barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan asas yang kelima adalah asas kepastian hukum. Untuk asas kepastian hukum ini dimaksudkan untuk memastikan baik pelaku usaha maupun konsumen mereka akan tunduk pada hukum dan sekaligus mendapatkan perlakuan yang adil dalam penyelenggaraannya. Ini adalah asas-asas yang ada di dalam perlindungan konsumen. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu bahwa konsumen ini memiliki beberapa hak yang memang itu telah dijamin dan diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
hak-hak dari konsumen ini cukup banyak yang memang itu harus mendapatkan perhatian semua pihak. Hak yang pertama yang dimiliki oleh konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian yang kedua, hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian hak yang ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan atau jasa. Lantas yang keempat yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak berikutnya dari konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya-upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian yang keenam, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, konsumen juga memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan juga jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian hak yang kedelapan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang kesembilan adalah hak-hak konsumen yang lain yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini semua adalah hak-hak yang melekat pada konsumen apabila merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, di dalam perlindungan konsumen ini, dalam pelaksanaannya mencakup berbagai hal. Cakupan atas perlindungan konsumen ini, yang pertama adalah perlindungan terhadap kemungkinan bahwa barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen. Dan cakupan yang kedua adalah perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan atas syarat-syarat yang tidak adil. Itu adalah cakupan dari perlindungan konsumen. Nah, manakala kita telah memahami semua atas
perlindungan konsumen ini, maka kalau kita perhatikan secara lebih prinsipil lagi, maka di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, di dalamnya mengandung berbagai poin penting. Nah, poin-poin penting yang ada ataupun diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, yang pertama adalah mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pelaku usaha dan konsumen. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Dan yang ketiga, poinnya adalah kasus persengketaan antara konsumen dan pelaku usaha yang bisa dibawa ke ranah pengadilan dengan perantara lembaga yang memang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan para pelaku usaha. Manakala itu semua terjadi, persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka di negara kita telah dibentuk suatu badan khusus yang menangani munculnya persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Badan khusus tersebut itu disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK. Nah, dengan adanya badan tersebut, maka manakala terjadi persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha, akan dapat dicarikan solusi terbaik. Mengingat iklim usaha, dunia usaha membutuhkan suatu kondisi di mana antara pelaku usaha dengan konsumen terjalin suatu hubungan yang kondusif. Manakala terjadi hubungan yang tidak kondusif, maka tentunya iklim bisnis akan menjadi kurang sehat. Oleh karena itu, perlu mendapatkan kesadaran bersama, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi pelaku usaha, untuk mengedepankan masing-masing hak dan juga kewajibannya. Manakala kedua belah pihak telah memenuhi hak maupun kewajibannya, maka ini akan sangat-sangat mendukung terciptanya iklim berusaha yang sehat. Iklim yang sehat ini pastinya akan mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tidak lain
salah satu multiplier efeknya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di sini mengandung makna dari sisi konsumen dan juga dari sisi pelaku usaha. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang perlindungan konsumen ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.